semuanya yang rawuh di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah memasuki bulan Agustus. Kita semuanya sudah bisa menyaksikan di mana-mana sudah terlihat bendera, umbul-umbul. Masyarakat gotong royong bersama-sama kerja bakti, dan di kampung-kampung sudah banyak diadakan kegiatan bersih-bersih, termasuk juga lomba-lomba, dan semua kegiatan dilakukan bersama-sama. Semua itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa Masya Allah, bangsa ini bisa kuat kalau masyarakatnya bisa bersatu. Dan itulah satu bentuk kekuatan bangsa kita, yaitu persatuan. Jadi Bapak Ibu, kalau bangsa ini bisa bersatu dengan alasan kita ini satu tanah air, maka sebagai seorang muslim mestinya kita lebih mudah untuk bersatu, karena kita juga punya persatuan. Apa persatuan kita? Yang pertama, kita punya Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sama, yaitu Al-Qur'an. Bahkan kita punya satu arah kiblat yang sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mestinya sebagai seorang muslim persatuan kita semakin mudah Bapak Ibu. Dan bukankah di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan kita nggih? Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, potongan ayatnya mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ada satu garis bawah Bapak Ibu. Di situ dikatakan Allah menyebut orang-orang beriman itu bersaudara, bukan orang-orang beriman itu berteman. Jadi Allah menyebutkannya orang beriman itu bersaudara, karena kata saudara itu Bapak Ibu maknanya lebih dalam daripada sekedar hanya berteman. Apalagi persaudaraan kita berlandaskan keimanan Bapak Ibu. Maka di sini satu penekanan bahwa sebetulnya kita orang Islam harus lebih mudah bersatu karena kita punya ikatan, yaitu persaudaraan yang landasannya keimanan. Apalagi di dalam hadis hadis riwayat Muslim, ternyata Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan kita dengan saudara yang mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Apa kata Nabi? Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Perumpamaan orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi itu
seperti satu tubuh Bapak Ibu. Jadi Rasulullah menggambarkan persaudaraan kita ini ikatannya seperti satu tubuh. Maksudnya pripun? Nalika satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit Bapak Ibu. Jenengan nek untune lara Bapak Ibu, lah sing lara ora mung untune tok to nggih. Sing ngrasake semua anggota tubuh merasakan sakit Bapak Ibu. Jadi gambarannya seperti satu tubuh tadi. Artinya apa? Satu sakit anggotanya, maka semua ikut merasakan. Dan sebaliknya, ketika satu anggotanya bahagia, semua juga ikut bahagia. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ini satu pertanyaan renungan. Sudahkah kita sesama muslim ini SMS? Napa niku SMS? Senang kalau melihat saudara senang, susah kalau melihat saudaranya susah. Sudahkah kita ini SMS kepada sesama? Satu pertanyaan renungan. Ojo-ojo malah kuali aneh nggih. Senang melihat saudaranya susah atau susah melihat saudaranya senang. Nah, ini pertanyaan kebalikannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah punya kepedulian tadi, satu anggota sakit, semua ikut merasakan sakit, maka disinilah bisa kita katakan ini jadi benteng kita Bapak Ibu. Kenapa disebut benteng? Yang namanya benteng itu pasti menjaga, melindungi sesuatu yang penting. Melindungi, menjaga sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Nah, sing penting, sing berharga niku napa? Ukhuwah, kita menyebutnya ukhuwah. Atau lengkapnya ya ukhuwah Islamiyah. Nah, maka pagi hari ini kula badhe matur Bapak Ibu 5 benteng ukhuwah Islamiyah yang perlu kita jaga dan kita lindungi bersama dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Monggo ringkes kemawon nggih. Yang pertama Bapak Ibu, benteng yang perlu kita munculkan apa? Ayo kepada sesama, mari kita saling menjaga, saling menutupi aib saudara kita. Nyun pangapunten Bapak Ibu, kadang-kadang sadar tidak sadar kita ini suka terjebak atau bahkan ikut terlibat dalam obrolan-obrolan yang justru di dalamnya itu suka mengumbar aib saudara. Mungkin bisa terjadi di grup WhatsApp kita. Ada yang memicu, terus ada yang memfollow up, ada yang ngompor-ngompori, ada yang nyinyir, ada yang guyoni, jadi macam-macam. Atau mungkin terjadi di obrolan warung kopi. Wah, penak banget niku nggih. Nek mong obrolan grup WA ora neng sambenane. Tapi nek warung kopi enten nyamiane, nggih, enten kopine, enten gedang gorenge, wah kumpul bareng-bareng, nggih. Bahkan bisa jadi kekurangan saudara yang diobrolkan itu jadi bahan guyonan. Atau mungkin terjadi juga di medsos Bapak Ibu, yang ngobrol mungkin bukan lesan kita, tapi yang ngobrol lewat ketikan jari jemari kita, yang di situ isinya justru mengumbar aib sesama saudara kita. Monggo Bapak Ibu, mari kita sadar diri, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap insan punya kekurangan, punya kesalahan. Maka benteng ukhuwah sejatinya bagaimana? Mari sesama saudara muslim kita menjaga kehormatan,
dengan menutupi aib saudara kita. Artinya apa? Kehormatan saling dijaga, tidak saling membuka dosa sesama, ya, tapi justru ayo memperbaiki, bukan mempermalukan tapi memperbaiki. Lah terus pripun Mas, misale awake dhewe wis kebacut mlebu ning obrolan niku, masuk di grup itu bagaimana sikap kita? Monggo bentuk preventifnya Bapak Ibu, pencegahannya pripun? Mungkin kita bisa mengalihkan pembicaraan, topiknya wis ganti rapi. Nah, itu harus ada yang menengahi. Ya. Mungkin kalau ndak ya kita ingatkan dengan cara yang baik. Wis ora rapi obrolan ngene iki, wis ganti liyane. Ya. Atau mungkin kita bisa membela kehormatan saudara yang sedang diobrolkan itu. Kalau memang yang dibicarakan tidak sesuai dengan faktanya, jadi ikut membela. Wis membela, wis ngelingke kok ijek do lanjut, silahkan tinggalkan saja. Nah, tinggalkan majelisnya, artinya tidak ikut-ikutan melanjutkan. Nah, ini satu bentuk ikhtiar kita Bapak Ibu. Kenapa? Ya agar kita tidak tercatat sebagai orang yang ikut menyebarkan aib, tetapi dicatat oleh malaikat, oleh Allah sebagai orang yang mampu menjaga aib saudara kita. Bahkan di dalam hadis Bapak Ibu, keutamaan saling menjaga aib ini, ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan ini, ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika ia tidak ada, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka pada hari kiamat besok. Masya Allah Bapak Ibu. Ternyata Rasulullah menegaskan, hari ini kita bisa menjaga kehormatan, menutup aib saudara kita. Ternyata di esok hari, di hari kiamat, Allah yang menggantikan kita untuk menutup aib kita bersama. Nah, jadi ada kebaikan yang Rasulullah sampaikan, kalau kita bisa menutup aib saudara kita, besok aib kita pun juga akan dijaga, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu, mungkin dimulai dari grup-grup WA kita masing-masing supaya benteng ukhuwah kita semakin kuat. Yang kedua Bapak Ibu, ayo perkuat ukhuwah dengan apa? Benteng yang kedua dengan saling memaafkan. Dalam pergaulan kita Bapak Ibu, namanya hubungan sosial niki nggih. Pasti terjadi, bisa saja terjadi adanya kesalahpahaman. Bisa terjadi yang namanya perselisihan, nggih. Antar individu atau mungkin antar kelompok. Artinya apa ya? Tidak ada manusia yang luput dari salah. Wong jenenge wae menungso. Napa menungso niku? Menus. Akhirnya ngakoni nggih Pak nggih ya. Ya kita itu begitu Bapak Ibu, nggih. Maka ciri ukhuwah yang kuat itu bagaimana? Ayo ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi kesalahpahaman tadi, ayo lapangkan dada kita ya untuk gentleman mengakui kesalahan kalau kita memang berbuat salah dengan meminta maaf. Yang merasa disalahi juga membuka lapang dadanya untuk bisa memberi maaf. Jadi ada dua sisi Bapak Ibu, meminta maaf dan memberi maaf, ya. Bahkan betapa pentingnya saling maaf memaafkan niki nggih. Ternyata di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda begini, pintu-pintu surga itu
dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali dua orang yang saling bermusuhan, maka dikatakan tangguhkan keduanya sampai mereka berdamai. Masya Allah Bapak Ibu, kalau nderek keterangan hadis niki nggih, jangan sampai kita membiarkan dendam itu berlarut-larut. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang yang rajin ibadah, taat ibadahnya, tetapi terhalang mendapatkan ampunan dari Allah karena si fulan yang rajin ibadah ini masih menyimpan permusuhan dengan saudaranya, dengan temannya, dengan tetangganya. Sampai dikatakan tangguhkan ampunan bagi mereka sampai berdamai. Jadi kalau masih menjaga permusuhannya itu, nyun pangapunten, kemuliaan hari Senin, hari Kamis yang Allah turunkan mendapatkan ampunan bagi setiap hamba yang beriman, tapi ampunannya terhalang mergo hamba niki masih menjaga permusuhan. Monggo Bapak Ibu, mungkin kita ini ya bener nggih, tidak luput dari salah. Baru salah yang sifatnya sepele ngantos salah sing sifatnya gede. Ini kadang-kadang sepele ning nganyel gitu sering terjadi Bapak Ibu. Misalnya nopo salah ucap lah, nek omong-omongane sengak dirungokne ora penak, nggih. Eneng sing ngomong wartawan LSM londo ireng lah. Nggih, macam-macam kan dirungokne mboten penak niku Bapak Ibu. Termasuk salah krungu lah. Lho, salah krungu sepele ning nganyelke. Wis krungu urung yu apa? Jebule Pak RW bojone lara. Lara. Ning sing ngrungokke salah krungu. Krungune bojone Pak RW loro. Lho kan nganyelke to niki. Sepele ning nganyelke. Apa melih salah ketik. Lho salah ketik ya sepele nganyelke. Eneng ketua admin kasih info di grup, lur engko bengi ayo tilian yo iki eneng tanggane ayo dhewe mondok ning rumah sakit. Terus jenengan warga grup WA pamit, ngapunten nggih Pak, kula pamit mboten saged tilik, namung saged ndongake muga-muga gendang ma. Kudune mari to. Ning salah ketik, sepele nganyelke. Dan salah-salah yang lain sampai salah yang sifatnya gede Bapak Ibu. Misalnya perselisihan karena harta tahta wanita, atau sampai pada perselisihan karena wilayah antar suku, termasuk yang di Matraman kemarin. Perselisihan antar orang timur melawan Akamsi. Wah, napa Akamsi niku? Anak kampung sini. Wah, nanti orang Matraman juga. Nanti warga kampung lawan orang timur. Sampai ada satu korban. Sehingga orang-orang timur dengan mengatasnamakan identitas ya suku, kemudian mendatangi pokokmen nyawa harus dibalas dengan nyawa, sampai segitunya Bapak Ibu. Nah, nauzubillahi min dzalik. Kalau itu dijaga akhirnya pripun dendam, nek wis dendam pun bermusuhan, ora rampung-rampung. Nanti yang bangkrut siapa? Ya kita sendiri Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan, siapa orang yang bangkrut besok di hari kiamat? Yaitu orang yang ketika datang kepada Allah membawa amal solehnya, tetapi satu sisi juga membawa kesalahan sesama manusia yang dulu selama hidup belum diselesaikan. Monggo. Maka satu-satunya solusi agar cepat selesai, apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran
134. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Ayo turunkan egonya, tahan amarahnya, dan ayo saling maaf, memaafkan. Insya Allah tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, karena urusannya bisa selesai. Yang ketiga Bapak Ibu, benteng yang selanjutnya apa? Ayo Bapak Ibu, sesama saudara saling berprasangka baik, husnuzon, bukan prasangka buruk alias suuzon. Nyun pangapunten niki, banyak persoalan terjadi itu justru bermula dari adanya prasangka, ning prasangka yang buruk Bapak Ibu. Misalnya nggih, kita WA teman, jebule WA-ne mong centang loro tok, diwaca we ora, opone kok dibales. Jadi WA ora dibales, prasangka kita kemana-mana. Wah, saiki wonge kok somse Pak. Wah, napa somse niku napa? Wah, sombong sekali. WA ora diwaca, WA ora dibales. Enten tangga undangan kerja bakti ora teko. Mas, jan wong siji kae wonge M tenan kok. Wah, napa M niku napa? Nah, males iki. Enten undangan pengajian mboten rawuh, wis pancen wong iki ya ngono kuwi. Wah, jadi prasangkane dugi pundi-pundi. Ketemu ning dalan ora ngluruhi. Wah, dan padahal yang bersangkutan mungkin ya orang nganggo kacamata dadi ora ketok. Saya juga sering begitu Bapak Ibu, nek temergi kan jenenge ning dalan kan fokusnya nggih ning dalan, tidak fokus kanan kiri nggih kadang. Jadi ada orang yang kenal mungkin di jalan, ya Masya Allah saling sajalah kalau mungkin saling menyapa. Nah, jadi oh iya Masya Allah, monggo assalamualaikum. Nah, jadi kadang prasangka kita ini sudah kemana-mana, sudah menganggap orang tidak peduli lah, sombong lah, males lah, macam-macam. Padahal realitanya tidak seperti itu. Monggo Bapak Ibu, supaya tidak bermunculan masalah kemana-mana, ternyata prasangka ini harus kita jaga. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ternyata Allah sudah mengingatkan juga. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka. Sesungguhnya prasangka itu sebagiannya dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Masya Allah, niki sudah diruntutkan Bapak Ibu sama Allah. Bahayanya prasangka itu bagaimana toh? Satu, dimulai dari prasangka. Nanti bisa jadi naik yang namanya tajasus. Napa tajasus itu? Mulai saling mencari kesalahan. Ya tadi, wah wonge paling males nah golek-golek kesalahan. Orangnya ora peduli karo kampung. Wonge sombong. Nanti sudah mulai tajasus. Nanti kalau sudah tajasus, yang ditakutkan apa? Naik lagi yang namanya namimah. Napa namimah niku? Mulai menggunjing,
bahkan sampai pada adu domba. Nah, jadi masalahnya semakin kemana-mana, padahal hanya dimulai dari prasangka. Nanti adu domba muncul dosa yang lebih bahaya lagi, namanya fitnah. Padahal dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Monggo Bapak Ibu, prasangkanya dikendalikan, bukan prasangka yang buruk tapi prasangka yang baik. Maka kita dianjurkan sesama saudara mengedepankan husnuzonnya. Pon niku nomor 3. 2 lagi Bapak Ibu, nomor sekawan sekarang ya. Benteng yang keempat apa kepada sesama saudara supaya ukhuwah kita semakin kuat pripun? Ayo sesama saudara saling membantu. Di dalam hadis Bapak Ibu ada satu hadis Nabi riwayat Muslim ya. Imam Muslim yang di sini bagus sekali kalau kita mampu mengamalkan ya. Saya bacakan saja, agak panjang ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan saudara mukmin dari berbagai kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan satu kesusahannya besok di kiamat, di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah juga akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Lalu disambung lagi, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu juga mau menolong saudaranya. Maka betul Bapak Ibu, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7 Allah mengatakan, in ahsantum liang fusikum, jika kamu berbuat baik, salah satunya menolong saudara, maka kebaikan itu sejatine yo balike kanggo awake dhewe. Bapak Ibu, monggo kepada sesama kita diuji oleh Allah, kepedulian kita ini bagaimana. Monggo dimulai dari sesuatu yang sederhana saja. Mungkin enten tonggone gerah, ayo kita jenguk Bapak Ibu, kita berikan motivasi, didongake nggih. Enten lelayu, kita layat takziah, menggembirakan orang yang sedang berduka nggih. Enten tonggone punya hajat, ayo kita bantu hajatannya, diundang ayo kita datang. Jadi sepele-sepele ning nyenengke wong liya, ini sebagai bentuk bantuan. Jadi membantu itu tidak semata-mata selalu dalam bentuk materi, tapi bisa dengan dukungan, ya, dengan motivasi, dengan sumbang pikiran, sumbang tenaga. Insya Allah kebaikan ini besok juga balike kanggo awake dhewe. Yang terakhir Bapak Ibu, benteng ukhuwah yang bisa kita bangun kepada sesama, ya, apa? Ayo kepada saudara saling mendoakan. Masya Allah Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk benteng yang paling mudah. Dengan cara apa? Saling mendoakan saudara sesama kita. Nek orang Jawa dulu bilangin apa? Donga dinunga. Monggo Bapak Ibu, ternyata donga dinunga itu Rasulullah sejak dulu sudah mengajarkan kepada kita. Misalnya ada hadis, ya, ada peristiwa, ya, ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi minta sangu karena mau pergi haji, pergi umroh. Ning minta sangune mboten dalam bentuk duit, ning sangune dalam bentuk doa. Rasulullah pun akhirnya ndongake, zawadaqallahu taqwa,
mbok sangune melih to Kanjeng Nabi, terus ditungake melih wa ghafara dzambaka. Mbok sangune melih to Kanjeng Nabi, wah njaluk sangu kene iki nggih. Terus ditungake melih wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Oh, ketemu. Ini jadi dalil Bapak Ibu. Kalau ada saudara naik haji, dongane nggih tiga niku wau. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah menambahkan takwa. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosa. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, semoga Allah memudahkan urusan dimanapun engkau berada. Kadang-kadang kita lupa, Pak. Eneng tanggane munggah kaji, ndongake we ora, nyangone we yo ora, ning ujug-ujug mara terus bisik-bisik, aja lali oleh-oleh yo. Nah, kadang-kadang begitu. Lha njaluk oleh-oleh yo kena Bapak Ibu, tapi donga dinungane ampun lali, niku sing penting malahan. Ketika kita datang mendoakan, sing ditungake tem mriko kelingan, akhirnya kula panjenengan yo didongake genti, Masya Allah. Monggo, ada saudara sakit, ayo kita jenguk, kita doakan. Yang terkena kesulitan kita doakan, yang sedang bekerja kita doakan, semoga Allah memudahkan. Dan keutamaan doa ini Bapak Ibu, Masya Allah, ternyata di dalam hadis Rasulullah mengatakan doa kepada saudara, yang intinya doa kepada saudara tanpa sepengetahuan yang didoakan, ternyata doa itu mustajab. Saya bacakan saja Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan saudaranya, maka malaikat berkata amin, dan bagimu juga seperti itu. Nanti malaikat mengaminkan doa kita, dan kita pun juga didoakan. Monggo Bapak Ibu niki nggih dados amalan. Misale kadang kula Bapak Ibu temergi, kadang ning dalan ketemu enten bapak-bapak kebanan atau motore dituntun. Mungkin kita dalam kondisi kesusu ora iso ngewaki, ning isone bantu lewat doa. Allahumma yasir wala tu'asir. Saya sering begitu Bapak Ibu. Ya Allah, semoga mudahkan urusan Bapak itu dan jangan dipersulit. Muga-muga gendang ketemu tambal ban. Masya Allah, suatu ketika saya pun juga ditolong juga Bapak Ibu. Ban kula kebanan, mak klunting lagi metu saka gang ketemu tambal ban. Jadi ternyata doanya diaminkan dan doanya balik kepada yang mendoakan. Makaten Bapak Ibu, 5 saja benteng ukhuwah Islamiyah yang bisa dimulai dari keluarga kita masing-masing untuk saling menutup aib saudara, saling memaafkan, saling membantu, kemudian saling mendoakan, dan juga saling berprasangka baik. Mekaten mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.